Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Di antara bukti bahwa Islam sangat menjaga wanita adalah turunnya perintah untuk wanita muslimah menutup auratnya. Di antara tujuan utama wanita menutup auratnya adalah agar mereka mudah dikenali dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau mencelakai mereka. Hal ini sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maka setelah mengetahui bahwa sudah menjadi keharusan sebagai manusia, baik laki-laki ataupun wanita untuk mereka mengenakan pakaian sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan Allah dan tujuan pakaian itu diciptakan, yaitu berpakaian yang menutup aurat. Pengertian dan masyuyah aurat. Pengertian secara bahasa. Aurat secara bahasa punya banyak makna. Salah satu di antaranya adalah cacat pada mulut, bagian yang harus ditutupi, atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang, dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga." Pengertian secara istilah. Sedangkan definisi aurat menurut para ulama fikih, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya, dan bagian yang harus ditutupi ketika sholat. Beliau menyimpulkan makna aurat adalah mencakup untuk apa-apa yang haram dilihat. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Negara Kuwait, aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh laki-laki atau perempuan yang haram terbuka atau terlihat. Masyuyah menutup aurat. Masyuyah menjaga aurat ini sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 26-27, Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa fungsi utama dari pakaian ini diciptakan oleh Allah adalah tiada lain untuk menutupi aurat tubuh manusia. Sesungguhnya pakaian yang menutupi aurat ini adalah pakaian terbaik di sisi Allah, pakaian yang menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Robnya. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah,
wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lalu Maha Penyayang. Ayat-ayat di atas semuanya memerintahkan untuk segenap wanita muslimah hendaklah mereka menutup auratnya, tidak menampakkannya. Selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis, dari Muawiyah bin Haidah beliau bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga terkait aurat? La berkata, jagalah auratmu kecuali terhadap istri atau budakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Selanjutnya disebutkan dalam hadis lain dari Abu Hurairah. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. 1. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan 2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas Rasulullah memperingatkan bahwa di antara golongan dengan tampilan yang buruk pada hari kiamat adalah wanita yang tidak menutup auratnya, memperlihatkan aurat tubuhnya. Dan mereka di antara golongan yang tidak akan masuk surga. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa, jika suatu ada dalil berupa Al-Quran ataupun hadis yang memperingatkan akan ada azab atau hukuman bagi mereka yang meninggalkan suatu, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Maka menutup aurat ini adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan oleh wanita muslimah.